Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Edo. Ia ini lahir di keluarga pengusaha. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu tahun lalu ya, saat Edo itu berusia 17 tahun. Berhubung ia sudah dewasa dan memiliki KTP, ia dihadiahkan mobil sedan yang sering ia pakai untuk sekolah maupun jalan-jalan. Pada saat itu, usaha kedua orang tuanya mengalami penurunan. Penurunan itu mulai semenjak 3 tahun belakangan. Keluarga mereka tertipu ratusan juta rupiah. Selain itu, banyak juga rekan bisnis yang memilih untuk berbisnis dengan saingan mereka. Juga ada investasi yang tidak menguntungkan. Maka makin lama, keuangan keluarga mereka semakin menipis. Segala hal telah dicoba, mulai dengan menawarkan diskon ke rekan bisnis ataupun customer, berhutang ke bank untuk ditanam sebagai modal, yang membuat hutang semakin banyak, dan bahkan pergi ke orang pintar untuk meminta bantuan. Namun semuanya tidak berhasil mengangkat perekonomian keluarga tersebut. Pada suatu hari, teman dekat mamanya Edo datang berkunjung. Mereka asik berbincang ngalor ngidul. Akhirnya sampai pada topik keuangan. Teman mamanya Edo itu juga memiliki bisnis keluarga yang dibangun bersama suaminya. Ibunya Edo pun bertanya kepada temannya tersebut mengenai kiat mereka, sehingga dalam zaman susah usahanya masih maju. Temannya itu berkata bahwasanya ia pergi ke salah satu dukun yang berada di luar kota. Mulanya mamanya Edo tak percaya, namun temannya itu tetap bersikukuh bahwa semua itu karena bantuan dukun tersebut. Akhirnya setelah bicara panjang lebar, mamanya Edo pun yakin dan ingin mencoba dukun tersebut. Dan kata teman dari mamanya Edo itu, ada syarat yang harus mereka lakukan, bahwasanya kalau ke sana harus membawa teman lelaki, tetapi tidak boleh membawa suami. Tak lama kemudian, teman mamanya Edo itu pulang setelah memberitahukan alamat dukun tersebut. Dan malamnya, kedua orang tuanya berembuk. Papanya Edo yang sudah tak berdaya menghadapi keadaan akhirnya setuju. Tapi ia keberatan jika
ke tempat itu diantar oleh sopir keluarga mereka karena papanya merasa nggak nyaman. Akhirnya setelah pembicaraan yang lumayan panjang, akhirnya papanya pun mengizinkan untuk Edo saja yang mengantar mamanya ke rumah dukun tersebut. Akhirnya mereka menyetujui hal itu. Edo pun jadi sopir mamanya. Pada mulanya Edo menolak, berhubung akhir minggu itu ada kencan dengan pacarnya. Tapi papanya malah marah dan mengatakan Edo anak durhaka yang tak mau menolong keluarga. Akhirnya Edo terpaksa menurut juga, dengan hati penuh rasa sebal dan marah. Malam Sabtu mereka berangkat sore. Berjalan ke tempat dukun itu memakan waktu sekitar 5 jam. Dan sekitar pukul 10 mereka sampai di tempat tersebut.
Setelah menyetujui syarat yang diberikan oleh dukun tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Rupanya dukun itu adalah dukun ilmu hitam. Ada rasa penyesalan yang terlihat di wajah mamanya Edo. Edo pun kaget jadinya. Dukun itu berwajah angker dan berwibawa. Mamanya tidak berani menolak, melainkan hanya mengangguk saja untuk memperlihatkan persetujuan. Sepanjang jalan mamanya ngomel-ngomel. Untung saja supir mereka tidak ikut. Edo sepanjang jalan terdiam karena ketika mendengar syarat itu, ia terkejut seperti mamanya. Namun, ia tidak semarah mamanya, melainkan ia menjadi membayangkan mamanya sendiri. Namun, dalam perjalanan itu, mamanya menekankan bahwa mereka tidak akan melakukan syarat tersebut. Edo sebenarnya menjadi kecewa dan sedih, namun ia berusaha tidak menunjukkannya. Mereka sampai di Jakarta keesokan paginya. Edo langsung tidur karena letih dan begitu juga dengan mamanya. Sampai beberapa minggu hal itu tidak pernah mereka bicarakan. 3 minggu kemudian, saat itu malam hari, mamanya mengetuk pintu kamar Edo dan masuk ke kamar tersebut. Dan mamanya pun berkata bahwasanya ucapan dukun itu benar. 3 minggu ini usaha mereka rugi terus. Hampir 1 M melayang selama 3 minggu. Dan bila ini terus terjadi, mereka terpaksa harus menjual hampir seluruh harta mereka. Maka mamanya pun meminta untuk mengadakan ritual tersebut supaya ada perubahan di perekonomian mereka. Pengalaman itu terus Edo ingat sepanjang hidupnya. Walaupun mamanya tidak memindah semuanya, namun ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka terdiam beberapa lama, lalu tanpa bicara, mamanya pergi ngeloyor keluar. Di antara perasaan kecewa, ada perasaan bahagia dan lega juga. Akhirnya, ia dapat mewujudkan keinginan yang selama ini ia pendam. Lalu Edo pun tertidur.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.